Baik dok, goals atau tujuan dari kegiatan Kampung Walagri ini apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi kan tujuannya itu secara garis besarnya adalah mandiri dan produktif ya. Dengan 5 area pemulihan tadi, jadi dia pulih secara medis, kemudian fisik, kemudian fungsi, eksistensi, dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jabar, kembali lagi bersama kita di Sejiwa Podcast RSJ Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Nurul Sakinah, penyuluh penanganan masalah sosial sebagai host di acara kita kali ini. Nah, kita kedatangan bintang tamu spesial nih, Dr. Taufik Nasrullah, Assalamualaikum. SSI SPKFR sebagai Kepala Rehabilitasi Medik Psikiatri. Kita sapa dulu deh dok kayaknya ya wargi semua. Salam peduli. Baik, kita langsung saja ya dok kayaknya bahas mengenai inovasi simetri. Dok, kalau boleh tahu, inovasi simetri itu apa sih dok? Ya, jadi simetri itu adalah suatu instalasi yang baru di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini. Jadi instalasi rehabilitasi medik psikiatri. Jadi menggabungkan antara rehabilitasi medik dan psikiatri gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien yang pasca rawat inap maupun rawat inap gitu ya, nanti kita ada program dari simetri ini. Iya. Kalau boleh tahu dok, apa aja sih layanan simetri itu dok? Ya, jadi untuk simetri ini ada 4 layanan, yaitu yang pertama rehabilitasi psikososial, kemudian yang kedua rehabilitasi medik, psikolog, dan keswamas. Masing-masing layanan punya program tersendiri nggak dok? Betul. Jadi untuk rehabilitasi psikososial ini ada rehabilitasi psikososial rawat inap. Jadi pasien saat dirawat inap, mereka juga dapat program itu ya. Jadi terdiri dari 3 studio ya, studio skill social training, kemudian psikomotor dan bimbingan spiritual. Kemudian juga ada rawat jalannya. Jadi setelah pasien pulang dari rawat inap, mereka juga melanjutkan program rehabilitasi psikososial ini. Jadi mereka mengikuti studio-studio yang lainnya ya. Jadi misalkan ada studio musik, kemudian ada studio tata boga, kemudian ada kreatif, kemudian ada pertanian ya, kelas besi, batako, kemudian salon dan pendidikan hidup dasar gitu. Kemudian juga ada keunggulan lainnya yaitu Kampung Walagri. Jadi Kampung Walagri itu diperuntukkan untuk pasien-pasien yang rumahnya jauh, ingin mengikuti daycare atau rehabilitasi psikososial rawat jalan. Jadi mereka bisa menginap di mes Walagri. Berarti kalau pasca rawat, keluarga bisa memasukkan anggota keluarganya ke Walagri ya dok ya? Bisa. Jadi setelah mereka dirawat, mereka itu nanti akan dapat rujukannya itu dari dokter psikiaternya dan juga udah di screening ya. Jadi apakah mereka akan melanjutkan di Walagri atau mereka pulang dulu dan mengikuti daycare. Oke, baik. Kalau untuk daycare-nya sendiri dok, itu kegiatannya apa aja sih dok? Jadi untuk daycare sendiri ada beberapa tahapan ya. Ada tahapan rujukan, jadi dokter psikiater yang merujuk ke dokter rehab medik ya. Kemudian ada tahap aktivitas ya, di dalam tahap aktivitas. Jadi ada tahap yang pertama, ada tahap rujukan dari dokter psikiater merujuk ke dokter rehab medik. Kemudian ada tahap seleksi. Tahap seleksi itu ada beberapa profesi ya yang menseleksi, ada dari psikiater juga yang menseleksi. Kemudian ada dari okupasi terapi, kemudian ada dari perawat, ada dari pekerja sosial, dan ada dari psikolog. Nah itu kemudian dilanjutkan dengan tahap aktivitas. Jadi pasien mengikuti kegiatan ya di studio tadi, yang di beberapa studio, misalkan tata boga, kemudian pertanian ya,
ada salon, udah ada kreatif, las besi dan batako ya. Nah, kemudian mereka juga selain mengikuti kegiatan di studio, mereka juga kan mengikuti misalkan ada bimbingan sosial, kemudian evaluasi psikologi, tes minat bakat gitu ya. Kemudian ada rehabilitasi vokasional juga. Kemudian ada terapi kelompok ya, terapi bermain dan lain-lain. Jadi dalam tahap aktivitas itu ada kurang lebih 20 pertemuan. Nah, nanti tiap hari itu ada penilaiannya. Kemudian juga tiap minggu juga ada penilaiannya. Kemudian apabila lulus, nanti ada evaluasinya juga, naik ke tahap berikutnya, yaitu tahap terapi mandiri. Tahap terapi mandiri ini sekitar 60 pertemuan ya. Jadi pasiennya itu akan menekuni salah satu studio yang dia minat dan dari hasil seleksi memang berbakat di sana. Jadi pasien akan dibekali keterampilan. Nah, setelah tahap terapi mandiri, selanjutnya adalah tahap transisi ya. Jadi pasien dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat dan juga membimbing teman-teman yang lainnya. Itu sebanyak 20 pertemuan. Baik dok, goals atau tujuan dari kegiatan Kampung Walagri ini apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi kan tujuannya itu secara garis besarnya adalah mandiri dan produktif ya, dengan 5 area pemulihan tadi. Jadi dia pulih secara medis, kemudian fisik, kemudian fungsi, eksistensi, dan sosial. Baik, kalau gitu dok, kalau ada pertanyaan nih mengenai kalau jika wargi ingin ikut Kampung Walagri misalkan gitu, itu pembiayaannya bisa menggunakan BPJS atau bagaimana dok? Oh iya, jadi untuk pembiayaan memang Walagri ini masih umum ya, pribadi. Namun untuk daycare, untuk pasien yang memiliki BPJS itu bisa digunakan ya, seminggu 3 kali dari BPJS-nya. Iya. Kalau ada nih dok keluarga yang pasca rawat ingin memasukkan anggota keluarganya ke Kampung Walagri, alur layanannya tadi kan sudah dijelaskan ya dok ya. Itu kalau pasca rawat bisa langsung dirawat atau bagaimana dok? Oh iya, jadi nanti kan daftar lagi ya ke rawat jalan keluarganya. Nah, jadi langsung pasien setelah mendapat screening dan rujukan, jadi pasien bisa langsung ke Walagri ya. Itu ada rentang waktunya atau bisa langsung dok? Ya, jadi kalau sebetulnya bisa langsung ya. Kalau mau pulang dulu bisa. Cuman memang biasanya lebih bagus sih dilanjutkan ke langsung ya ke Walagri. Baik, kalau gitu. Sebagai tambahan, jadi untuk Walagri ini untuk malamnya ya. Jadi dia itu dari sore ke malam dan sampai pagi hari. Jadi dia dibekali ya dengan kegiatan-kegiatan di Walagrinya juga. Jadi tidak hanya menginap ya. Jadi dia dapat bimbingan rohani juga, kemudian bimbingan aktivitas sehari-hari ya seperti mencuci gitu ya. Kemudian bersih-bersih gitu ya. Kemudian juga dia dibekali dengan minum obat ya. Jadi dia obat secara mandiri ya dok. Dan bagaimana dia dibekali dengan kemampuan untuk sosialisasi ya. Gitu, iya. Baik dok, kalau gitu produk-produk apa sih dok yang dihasilkan dari kegiatan di Kampung Walagri? Iya, jadi yang pertama banyak ya produknya. Yang ini saya tunjukkan beberapa produk ya, misalkan pembuatan sendal ya, kemudian tas bunga, kemudian tas, kemudian juga ada hiasan dinding, lukisan. Ini kemudian juga ada pin, kemudian untuk makanan juga misalkan ada kacang telur, kemudian juga ada bolu, dan itu pasien juga dilatih untuk menjualnya juga ya di lingkungan RSJ gitu. Ini pasien yang bikin ya dok ya? Ya, pasien yang bikin disupervisi oleh para pelatih ya. Baik dok, kalau gitu berarti banyak manfaat ya dok ya, dari kegiatan Kampung Walagri. Nah, kalau untuk ke rehab medik sendiri dok, itu kegiatannya apa aja sih dok? Ya, jadi yang kedua layanan dari Simetri ini adalah rehabilitasi medik ya.
Jadi rehabilitasi medik itu merupakan layanan kesehatan ya untuk gangguan fungsi, kemudian gangguan fisik ya, gara-gara penyakit, kemudian gara-gara cedera ya, dengan intervensi medik dan keterapian dan rehabilitasi ya untuk meningkatkan fungsi ya yang optimal. Nah, jadi pada rehabilitasi medik ini kita ada tim ya. Timnya itu terdiri dari fisioterapi, kemudian okupasi terapi, terapi wicara, pedagog, psikolog, dan kesomas itu sendiri. Nah, jadi dari rehamedik ini ada peran ya, peran dia secara internal rehamedik itu sendiri, dan dia juga ada peran untuk ke rehabilitasi psikososial. Jadi untuk pasien-pasien yang mengikuti rehabilitasi psikososial, kita juga memberikan terapi fisik gitu ya, misalkan treadmill sehingga pasien lebih bugar ya, kemudian latihan fleksibilitas, kemudian postur, biasanya kan bungkuk nih, jadi pasiennya dilatih untuk lebih tegak gitu ya, begitu. Kemudian juga ada terapi yang lainnya ya, untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Baik dok, kalau gitu sudah jelas ya wargi ya mengenai rehab medik. Nah selanjutnya mau menanyakan mengenai psikolog nih dok. Ada layanan apa aja sih di psikolog? Untuk psikolog ini kan ada beberapa layanan ya, misalkan tes minat bakat, kemudian ada terapi edukasi ya, kemudian ada konseling gitu ya, kemudian juga ada seleksi ya, kemudian tes intelijensi juga, jadi bisa di psikologi, diantaranya itu ya. Kalau tes MMPI gitu bisa nggak dok? Ya, kalau untuk layanan selanjutnya Keswamas ya dok ya. Kalau Keswamas sendiri layanannya apa aja sih dok? Ya, Keswamas itu ada beberapa ya. Yang pertama, Keswamas itu menghubungi pasien yang akan pulang. Yang kedua, jadi pasien Keswamas sendiri itu mengadakan seleksi di rehabilitasi psikososial. Kemudian juga Keswamas kegiatannya itu ada penjemputan ya, penjemputan gedung lisa, kemudian pasung, kemudian juga ada konsultasi ya, individu, keluarga, masyarakat, kemudian juga ada penanganan gelandangan ya, kemudian juga ada kerjasama lintas sektoral maupun rujukan. Baik kalau gitu dok. Kalau untuk penjemputan sendiri nih dok, kalau misalkan ada masyarakat yang ingin dijemput, itu bagaimana dok? Ya, jadi nanti bisa menghubungi tim T-Rex namanya ya. Tim reaksi cepat itu bagian dari Keswamas. Nanti bisa menghubungi nomor teleponnya ya. Di nomor berapa dok? Oh iya, ini kebetulan saya ada nomornya ya, 081 222 49 9550. Oke, baik kalau gitu. Kalau misalkan pasung nih dok kasusnya, itu bagaimana dok kalau mau melaporkan kasus ODGJ pasung? Ya, jadi nanti kan dari masyarakatnya menghubungi tim T-Rex tadi ya. Nanti tim T-Rex-nya selanjutnya akan memberikan assessment. Oke, baik dok kalau gitu. Dok, kalau misalkan nih ada keluarga yang nggak bisa datang ke sini, tapi ingin konsultasi ke rumah sakit jiwa, itu bagaimana dok? Bisa menghubungi Kajol ya, konsultasi jiwa online di 0812 21 29 20 20 dari Senin sampai Jumat jam 1 siang sampai jam 3 siang. Oke, baik dok. Baik, terima kasih kepada wargi Jabar yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Saya dari instalasi rehabilitasi medik psikiatri menghimbau kepada wargi Jabar untuk tidak ragu-ragu untuk bagi pasien yang ingin mengikuti layanan simetri ini bisa menghubungi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dan untuk yang memiliki BPJS sudah bisa digunakan untuk mengikuti layanan ini. Dan untuk pasien yang ingin sambil menginap
Inap bisa mengikuti program luar negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Taufik atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya wargi ya. Kesimpulannya pada podcast kita kali ini, kini Rumah Sakit Jiwa memiliki inovasi simetri ya dok, ya, yang terdiri dari layanan rehab psikososial, rehab medik, psikolog, dan keswamas. Ini juga sesuai dengan tujuan dari Rumah Sakit Jiwa itu sendiri, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif. Dan sesuai juga dengan moto Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yaitu kami peduli kesehatan jiwa Anda. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.